Oke, Bapak Ibu Guru sekalian, pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membangun iklim anti mencontek melalui soal-soal HOTS versi online. Oke, kita akan mulai dari membahas bagaimana sih sebenarnya proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung sehingga berakhir pada sebuah tahap evaluasi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Dalam proses belajar mengajar, ya itu ada sebuah lingkaran. Pertama-tama pasti kita akan menyusun tujuan belajar, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita masuk ke proses KBM ya Bapak Ibu ya, dimana dalam proses KBM itu kita menyampaikan materi-materi sesuai dengan tujuan belajar yang sudah kita susun sebelumnya. Ya, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa proses KBM ini adalah sebuah langkah untuk bisa sampai pada tujuan belajar. Kemudian kita akan akhiri dengan evaluasi. Oke. Nah, bagian evaluasi inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Bapak Ibu Guru sekalian, bagaimana kita bisa membuat sebuah tugas, proyek atau apapun sebagai alat evaluasi kita yang bisa membangun iklim anti mencontek, maka hal pertama yang akan kita bahas adalah bagaimanakah kita akan membuat alat ukurnya sehingga siswa akan mengerjakannya dengan baik dan tidak mencontek. Oke, kita lihat kondisi real yang sekarang ini terjadi. Bapak Ibu Guru sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa cara pandang siswa dalam menghadapi tes itu memang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang mungkin merasa tertekan karena merasa belum mampu menguasai seluruh materi pembelajaran, atau mungkin anak biasa-biasa aja, oke lah saya akan kerjakan, oke lah saya sudah siap, dan itu sangat beragam untuk para siswa ya. Nah, bisa saja para siswa kita itu tertekan karena dia merasa ada tekanan. Nilai ini sangat penting sekali, nilai ini menentukan kenaikan, kelulusan dan sebagainya, maka aku harus punya nilai yang bagus. Dan tekanan yang semakin kuat itu bisa melatar belakangi terjadinya iklim mencontek. Dan Bapak Ibu Guru sekalian, kadang-kadang justru persoalan itu berasal dari kita sendiri. Guru seolah terfokus untuk mencari cara mengatasi kemungkinan adanya kecurangan pada saat ujian. Nah, apapun kita lakukan kadang-kadang, dari penggunaan CCTV, kemudian dengan menggunakan aturan-aturan yang irasional, nggak boleh bawa siswa, tidak boleh membawa tisu, tidak boleh bawa segala sesuatu, kita harus periksa satu-satu. Nah, ini juga menjadi tekanan tersendiri bagi siswa. Dan akibatnya, tindakan guru dan cara pandang siswa yang seperti yang kita bahas tadi, itu membuat iklim pendidikan menjadi tidak lagi aman bagi para siswa. Karena narasi yang terbentuk di sekolah kemudian adalah seolah guru berlawanan dengan murid. Ya, seperti yang kita alami semuanya. Ketika kita sedang menemani anak-anak mengerjakan soal-soal ujian, itu seolah-olah ada sebuah perlawanan. Di sini kita akan membahas ada 3 tips untuk membuat soal yang bisa membangun iklim anti mencontek. Yang pertama adalah diversifikasi jenis soal. Yang kedua, kita bisa menerapkan asesmen autentik. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa pada saat kita membuat diversifikasi soal dan menerapkan asesmen autentik, seluruh perangkat yang kita buat tadi menggunakan soal dengan tipe HOTS. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu. Dalam diversifikasi jenis soal, di sini Bapak Ibu Guru bisa menghindari sistem penentu keberhasilan pembelajaran hanya dengan satu jenis penilaian. Kita bisa mengatur apa saja instrumen penilaian yang akan digunakan dalam kelas dan berapa porsi untuk masing-masing instrumen penilaian. Sehingga siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka dan akan memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan cara-cara bagaimana dalam memenuhi tiap-tiap kriteria.
Dengan cara ini diharapkan siswa sudah tidak lagi berpikir untuk mencontek. Selanjutnya, asesmen autentik, yaitu cara pengukuran kemampuan siswa yang menggunakan konteks atau permasalahan di kehidupan nyata. Dalam penilaian ini, siswa diharapkan dapat menginvestigasi atau memberikan solusinya. Bapak Ibu Guru, dengan asesmen autentik, diharapkan siswa tidak lagi berpikir untuk mencontek karena dia bisa mengerjakan sesuai dengan karakteristik pola pikirnya masing-masing. Keuntungan asesmen autentik di sini adalah murid dipersiapkan untuk dapat memahami persoalan yang terjadi dalam kehidupan nyata, khususnya di bidang yang sedang dipelajari. Selain itu, bisa memberikan peluang bagi para murid untuk mengeksekusi tugas mereka dengan ciri khas mereka masing-masing. Keuntungan lain dari asesmen autentik adalah kemampuan murid tidak hanya sebatas pada mengingat dan memahami, yang mana termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skills dalam versi revisi taksonomi Bloom. Namun, juga akan mencapai kemampuan menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Jadi, asesmen autentik merepresentasikan apa yang dilakukan oleh para profesional di dunia nyata, di mana para profesional ini tidak serta-merta harus menghafal setiap rumus atau perbendaharaan kata dalam bahasa asing. Namun, mereka dapat mengakses catatan, kamus, tabel periodik, dan sumber daya lainnya pada saat bekerja. Oke, yang terakhir, kita akan bahas tentang soal-soal dengan tipe HOTS. HOTS merupakan sebuah gradasi penilaian yang mengacu pada konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom yang membagi tujuan pendidikan dalam beberapa kelompok. Nah, kita lihat ini adalah piramid HOTS dan LOTS. Bapak Ibu Guru sekalian, kalau kita lihat piramida ini, mulai dari bawah, kita lihat ada kerangka berpikir mengingat, memahami, dan menerapkan, yang biasanya kerangka berpikir seperti ini adalah kerangka berpikir yang diminta dalam soal-soal yang bertipe LOTS, Lower Order Thinking Skill. Sementara itu, di jenjang berikutnya ada kerangka berpikir menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, di mana kerangka berpikir ini biasanya ditanyakan dalam soal-soal yang bertipe HOTS, Higher Order Thinking Skill. Dari namanya, kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran HOTS tentunya memerlukan kemampuan berpikir lebih daripada soal LOTS. Tetapi, Bapak Ibu Guru sekalian, di sini kita tidak membahas apakah soal ini sukar atau mudah, namun lebih ke bagaimana cara siswa menjawabnya. Semisal dalam soal seni rupa, ada sebuah pertanyaan. Aliran apakah yang digunakan oleh pelukis Affandi? Kemudian dalam pertanyaan berikutnya dinyatakan bahwa Affandi dalam melukis dia menggunakan cara-cara yang lebih simpel, yaitu menggunakan tangannya kadang-kadang langsung dicoletkan ke dalam kanvas sehingga bentuknya tidak sama persis dengan aslinya. Ini termasuk aliran apa? Bapak Ibu, apakah soal yang pertama ini soal yang sulit atau soal yang mudah? Ya, tentu itu tergantung dari hoki kita. Apakah kita tahu siapa itu Affandi? Apakah kita tahu alirannya? Kita ingat tidak beliau itu melukis dengan teknik apa? Tapi ketika kita mengerjakan soal yang kedua, kita mulai berpikir, Affandi itu siapa? Tapi ketika diingatkan oleh soal bahwa dia melukis dengan cara tertentu, nah, siswa tinggal mengeksekusi, oh ya Affandi, cara tertentu. Nah, berarti jawabannya apa? Nah, dia tidak sekedar hoki, tapi dia bisa menganalisis, akhirnya mengeksekusi jawabannya dengan analisanya. Nah, ciri-ciri soal HOTS. Untuk pelajaran yang ada bacaannya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, soal LOTS biasanya menanyakan informasi yang tertera tadi. Untuk pelajaran hitung-hitung seperti matematika, fisika, kimia, ekonomi, soal LOTS biasanya dapat langsung diselesaikan dengan memasukkan rumus. Oleh karena itu, soal tipe LOTS bisa disiasati dengan menghafal. Padahal belum tentu siswa mengerti apa yang dihafalkan.
Bapak Ibu sekalian, semoga pemahaman kita tentang bagaimana menurunkan kemungkinan mencontek tidak lagi sebatas pada bagaimana membuat ruang ujian seperti penjara yang diawasi ketat dengan penjaga dan kamera pengawas, melainkan langsung pada fokusnya, yaitu bagaimana membuat format ujian yang memberikan nuansa positif tetapi menantang bagi para siswa untuk mengerjakannya dengan baik dan tidak berpikir untuk mencontek. Terima kasih.